Utara anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oketo yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Perjuangan bagi anak sekolah di Manado Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oeveto di Desa Watu Teta, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hai, halo teman-teman semua. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa ada sekolah yang sarananya lengkap dan canggih, sementara ada juga sekolah yang sarananya kekurangan bahkan tidak ada? Nah, itu merupakan salah satu contoh adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas terkait ketimpangan pendidikan di Indonesia, mulai dari pengertian, penyebab, dampak, hingga solusi untuk mengatasinya. Yuk kita mulai pembahasannya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai definisi dari kesenjangan dan ketimpangan sosial dan gambaran umumnya di Indonesia. Kesenjangan dan ketimpangan sosial itu tuh merupakan kondisi yang sering terjadi di masyarakat nih. Nah, meskipun terdengar mirip, keduanya itu memiliki makna yang berbeda. Di mana kesenjangan sosial itu tuh merupakan adanya perbedaan atau jarak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, maupun kesempatan untuk berkembang. Sedangkan nih, kalau misalkan ketimpangan sosial adalah keadaan ketika perbedaan tersebut itu menyebabkan pembagian sumber daya, kekayaan, ataupun kesempatan yang menjadi tidak merata nih. Sehingga itu tuh menyebabkan adanya kelompok yang memperoleh lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya. Nah, dengan kata lain, kita bisa simpulkan kalau kesenjangan itu tuh lebih menggambarkan adanya perbedaan. Sedangkan kalau ketimpangan itu tuh menunjukkan bahwa perbedaan tersebut itu tuh menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau untuk gambaran umumnya nih, di Indonesia, kesenjangan dan ketimpangan sosial itu tuh masih dapat ditemukan di berbagai bidang. Contohnya nih, misalnya masih terdapat perbedaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, lalu ada perbedaan fasilitas kesehatan, serta kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Nah, kondisi ini tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor loh guys. Contohnya seperti letak geografis, kondisi ekonomi, kualitas pendidikan, dan kesempatan kerja yang belum merata. Nah, oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan sosial ini tuh perlu terus dilakukan untuk melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perluasan lapangan kerja serta penyediaan layanan publik yang dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akses pendidikan yang tidak merata. Nah, akses pendidikan itu tidak merata yang dimana adanya kondisi ketika kesempatan memperoleh pendidikan itu belum dinikmati secara luas oleh masyarakat. Nah, ketimpangan ini terlihat dari perbedaan fasilitas, kualitas guru, serta kesempatan belajar antara daerah dan kelompok masyarakat tertentu. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang penyebab ketimpangan pendidikan, yang dimana adanya faktor ekonomi yang pertama, yang dimana adanya keterbatasan biaya, transportasi, dan kelengkapan sekolah yang membuat sebagian anak itu sulit melanjutkan pendidikannya. Yang kedua itu adanya kondisi geografis, yang dimana daerah terpencil dan kepulauan sering mengalami keterbatasan sekolah serta akses transportasinya, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga itu adalah sarana dan prasarana yang tidak merata, yang dimana masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Yang keempat itu adanya disiplin guru yang tidak merata. Nah, guru berkualitas itu lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan dibandingkan daerah terpencil. Yang kelima itu
itu, kesenjangan akses internet dan teknologi juga menyebabkan peserta didik di daerah terpencil itu memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk memanfaatkan pembelajaran berbasis digital. Nah, di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku paket, serta perangkat pembelajaran dan akses internet. Nah, bahkan dapat meningkatkan resiko putusnya. Nah, selanjutnya di sini saya mau membahas dampak yang dimana sumbernya dari Tofedu, The Future of Education Journal, Vol 4 nomor 7 tahun 2025 yang membahas tentang ketimpangan akses pendidikan antara negara berkembang dengan negara maju. Jadi, ketimpangan pendidikan itu bukan hanya membuat akses sekolah menjadi tidak merata, tetapi juga berdampak besar pada prestasi belajar, lalu juga berdampak kepada kesempatan kerja dan juga ke mobilitas sosial. Nah, pertama di sini saya mau bahas dari sisi prestasi. Siswa yang belajar di sekolah dengan fasilitas dan juga guru yang terbatas cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan siswa yang bersekolah di sekolah yang memiliki sarana prasarana yang lengkap. Nah, akibatnya mereka jadi kalah untuk bersaing ketika melanjutkan pendidikan maupun ketika mereka sudah memasuki dunia kerja. Lalu yang kedua, dari sisi kesempatan kerja, kualitas pendidikan yang gak merata itu membuat lulusan dari daerah atau kelompok yang kurang mampu memiliki peluang kerja yang lebih sempit dan juga seringkali mereka itu memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih rendah. Lalu yang terakhir, dari sisi mobilitas sosial, jadi pendidikan yang seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki taraf hidup justru enggak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena banyak individu yang akhirnya sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, jadi kesempatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi terbatas. Jadi semakin besar ketimpangan pendidikan, semakin besar pula kesenjangan prestasi, peluang kerja serta kesempatan seseorang untuk mengubah masa depannya. Teman-teman, pernah gak sih kalian membayangkan kalau ada anak di Indonesia yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk pergi ke sekolah? Sementara di kota, kita bisa belajar dengan internet, komputer, bahkan proyektor di kelas. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan di Indonesia. Lalu, bagaimana sih solusinya? Yang pertama, kita perlu peran pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang sama. Misalnya, dengan membangun sekolah yang layak di daerah terpencil. Lalu, menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Serta memperluas akses internet dan teknologi hingga ke seluruh pelosok negeri. Kedua, peran sekolah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Guru dapat memberikan pendampingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memanfaatkan teknologi agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, peran masyarakat. Kita semua juga bisa ikut berkontribusi, misalnya dengan mendonasikan buku, menjadi relawan mengajar, membuka bimbingan belajar gratis, atau sekedar memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat mengejar cita-citanya. Pada akhirnya, mengatasi ketimpangan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan pendidikan yang merata, Indonesia dapat menciptakan generasi yang lebih cerdas, berdaya saing, dan mampu mengurangi kesenjangan sosial di masa depan.